Ya, panitia seleksi calon pimpinan KPK telah merilis 40 peserta yang lolos tes psikotes. 27 dari 40 calon capim KPK yang lolos psikotes belum melaporkan hasil kekayaannya ke KPK. Lalu bagaimanakah tanggapan ICW terkait proses seleksi calon pimpinan KPK? Saat ini telah ada rekan kami Priscila Puspa langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan. Silakan rekan Priscila dengan laporan Anda. Eva Vandana dan juga pemirsa, seleksi calon pimpinan KPK atau capim KPK masih berlangsung dan kita ketahui bahwa sudah ada 40 nama yang diumumkan oleh panitia seleksi capim KPK ini yang lolos dari tes psikologi beberapa waktu yang lalu. Dari 40 nama yang diumumkan oleh pansel capim KPK ini terdiri dari berbagai profesi, mulai dari internal KPK itu sendiri, kemudian Polri, jaksa, hakim, dan hingga akademisi. Lantas sebenarnya apa yang paling penting atau pertimbangan apa yang bisa memastikan lembaga anti rasuah selama 4 tahun ke depan ini dipimpin oleh pemimpin yang integritas dan juga independen? Untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan narasumber dari peneliti ICW atau Indonesia Corruption Watch, yakni Mas Wana Alamsyah. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Nah, Mas Wana, ini sebenarnya kita ketahui 40 nama sudah diumumkan oleh pansel sendiri. Nah, ini dari 40 nama berbagai profesi. Sebenarnya profesi ini boleh dari apa saja atau seperti apa? Undang-undangnya seperti apa, Mas? Ya, kalau kita bicara tentang profesi apa saja yang bisa mendaftar, itu bebas. Karena di dalam undang-undangnya pun juga tidak dibatasi siapa yang boleh dan siapa yang tidak gitu. Karena ini memang terbuka untuk umum gitu. Tapi memang persoalannya bagaimana profesi-profesi yang berkaitan dengan institusi pemerintahan, misalkan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum yang mengikuti seleksi tersebut, itu juga harus patuh terhadap aturan yang dibuat di dalam Undang-Undang KPK, pasal 29 Undang-Undang KPK, seperti itu. Nah, ini tadi Mas katakan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini apakah paling penting atau yang benar-benar menentukan pemimpin anti rasuah 4 tahun ke depan ini pemimpin yang integritas dan independen? Ya, kalau seandainya kita bicara dari proses administrasi, itu kan di dalam aturannya, pasal 29 itu dijelaskan bahwa untuk dapat menjadi pimpinan KPK, salah satunya adalah melampirkan LHKPN atau patuh dalam pelaporan LHKPN. Ini yang menjadi concern kami selama ini, bahwa ada beberapa orang yang kami lihat itu tidak patuh terhadap LHKPN itu sendiri. Artinya seharusnya di dalam pada saat proses administrasi dimulai, itu LHKPN menjadi salah satu sumber untuk meloloskan atau tidak meloloskan. Balik lagi, syaratnya adalah penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Sehingga ketika kita bicara tentang profesi lain, misalkan akademisi, kemudian sektor swasta, misalkan seperti itu, ya dia tidak terikat di dalam pasal 29 huruf 11 nomor 11 itu terkait dengan melampirkan LHKPN, seperti itu. Nah, ini berarti yang pendaftar ataupun peserta dari capim KPK yang bukan dari penyelenggara negara ini memang nantinya harus menyertakan LHKPN atau memang dari awal harus menyertakan juga, Mas? Untuk yang dari sektor swasta itu tidak diwajibkan gitu. Karena kalau seandainya kita balik lagi coba untuk menelisik kata demi katanya di dalam pasal untuk dapat menjadi. Jadi kalau seandainya logikanya ketika dia ingin mendaftar, dia harus melampirkan LHKPN dengan syarat penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. Ketika bukan dari kedua profesi tersebut, ya tidak diwajibkan. Namun memang yang menjadi ini kan tergantung niat dari si pesertanya, seperti itu. Apabila pesertanya menilai atau melihat bahwa harta kekayaan saya pun juga butuh diketahui oleh publik, ini demi integritas saya, ya seharusnya memang yang dari unsur swastanya itu juga melampirkan gitu. Tapi dalam konteks aturan administrasi yang diwajibkan itu adalah LHKPN, seperti itu. Ini kan bukan pertama kali seleksi untuk calon pimpinan KPK. Nah, ini perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini apakah memang pansel capim KPK ini seakan-akan untuk mengkerucutkan dari ratusan menjadi 40 nama ini dengan tenggat waktu yang sangat singkat atau seperti apa? Perbandingannya dengan tahun-tahun 4 tahun yang lalu seperti apa? Ya, kalau ICW di 4 tahun lalu itu juga melakukan melakukan profile checking atau juga
berkontribusi terhadap seleksi tersebut gitu. Nah, memang kalau seandainya kita lihat dari jangka waktunya, ini menurut kami sangat cepat gitu. Kami menduga ini karena ada konstelasi politik yang berbeda dari tahun 2015 dan tahun 2019. 2015 itu seluruh capimnya itu kan akan diproses, akan di fit and proper test oleh DPR yang 2015-2019 gitu. Nah, rasanya yang di tahun ini itu semacam semacam dipercepat. Padahal kan sebenarnya ini bisa bisa presiden dengan kuasanya itu juga bisa coba untuk bukan mendelay proses, tapi ketika ada capim-capim yang dinilai bermasalah dan tidak masuk dalam kriteria dan kemudian itu harus dipotong dan itu mengakibatkan sedikitnya orang yang masuk, ya seharusnya perlu ada penyesuaian dari segi waktu. Jadi ketika nanti fit and proper test di capim tahun ini itu setidaknya bisa sampai di bulan Desember, karena kan mengingat kalau seandainya kita bicara tentang rentang waktunya itu kan kalau tidak salah September itu akan diumumkan 10 nama seperti itu yang nantinya akan diserahkan kepada DPR. Nah, ketika DPR yang tahun ini melakukan fit and proper test, itu kan mereka tidak lagi bekerja sama di periode selanjutnya. Karena kalau seandainya kita bicara tentang KPK dan kerjasama antara Komisi 3 misalkan di DPR, itu kan di periode selanjutnya tentang RDP dan lain sebagainya gitu ya. Seharusnya kalau memang seandainya waktu tersebut dirasa kurang, yaitu pansel ataupun presiden itu bisa memberikan kelonggaran waktu agar pimpinan KPK yang dimiliki ini memiliki integritas yang sangat kuat. Seperti itu. Sangat kuat. Nah, ini berarti kan kurang dari sebulan, dari 40 nama mengkerucutkan menjadi 10 nama. Nah, ini agendanya besok 8 dan 9 Agustus ini adalah profile assessment. Ini seperti apa sih dari ICW sendiri untuk bagaimana proses seleksi ataupun tahapan mengenai profile assessment ini seperti apa yang diharapkan? Nah, sebenarnya begini, terkait dengan profile assessment, kita yang menjadi concern kami adalah LHKPN. Karena bagaimanapun juga salah satu benteng dalam melihat potret bagaimana sebenarnya pencegahan tersebut berlangsung itu kan dari LHKPN. Sehingga ketika ada para pihak yang tidak patuh terhadap LHKPN, artinya kita perlu mempertanyakan integritasnya. Mengapa sampai saat ini para pihak tersebut tidak menyampaikan LHKPN? Seperti itu. Nah, kalau dari proses profile assessment misalkan, ya kita nanti kita juga sedang melakukan tracking, maksudnya seperti itu, dan ini pun juga pansel perlu juga untuk melakukan tracking lebih dalam. Misalkan apakah ada beberapa capim yang pernah melanggar kode etik misalkan kayak gitu. Pada saat yang bersamaan ICW pernah melaporkan kode etik salah satu capim, dan kemudian saya tidak tahu apakah laporan tersebut itu akan digunakan oleh pansel sebagai bahan untuk mengklarifikasi laporan kami seperti itu, ataupun juga ada beberapa informasi. Dan LHKPN ini sebenarnya kan juga bisa diuji ketika profile assessment. Kalau seandainya saya coba bayangkan, kita simulasikan bersama, misalkan LHKPN-nya ada yang 100 miliar misalkan ya. Kemudian background pekerjaannya apa, berapa gajinya, apakah dia punya usaha atau tidak, apakah dia pernah mendapatkan warisan atau tidak, itu kan bisa diklarifikasi lebih dalam. Itu mengapa LHKPN penting? Karena dari LHKPN nanti pansel bisa mencari tahu lebih dalam. Karena kalau seandainya capim tidak melampirkan LHKPN, bagaimana pansel mendapatkan informasi-informasi sedemikian rupa gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wana untuk informasi dan waktunya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Wana sendiri mengenai pentingnya atau yang menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk pemilihan capim KPK adalah LHKPN. Dan kita berharap dari 40 nama yang sudah melaporkan LHKPN sudah ada 27, sehingga 13 nama lagi memiliki kesadaran untuk sendirinya melaporkan harta kekayaan yang dia punya. Dan kita berharap nanti terpilih 5 pemimpin KPK yang berintegritas, independen, dan juga netral sehingga memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan, kembali ke studio Reva dan juga Vandana. Ya, terima kasih Priscila atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.